teman-teman semuanya. Karena kemarin videonya rame, jadi aku putusin untuk bikin video lanjutannya nih. Nah, ini tuh sesuai judulnya ya. Apa sih yang harus kita lakukan setelah kita daftar kuliah di UT? Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa ya tonton sampai akhir, karena ini kayaknya bakal berguna deh buat kalian, apalagi buat kalian yang mahasiswa baru. Guys, tapi sebelumnya kalian jangan lupa dong like, komen, dan subscribe aku supaya aku makin semangat nih bikin konten-kontennya. Karena ada beberapa dari kalian yang komen, "Kak, tutorin dong cara daftar RPL dan non RPL di UT itu gimana?" Nah, sebenarnya di video-video YouTube UT itu udah banyak guys video untuk tutorialnya. Jadi nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Apa aja sih yang harus kita lakuin setelah kita daftar di UT? Yang pertama, kalian itu akan dapat broadcast WA dari UT, itu isinya adalah NIM kita. Nah, kita itu disuruh login My UT. Jadi nanti dikasih nomor induk mahasiswanya apa, ya terus email dari kampus UT-nya apa, dan langsung dikasih tahu passwordnya. Nanti kalian langsung buka ya di My UT dan kalian unduh KTM online, karena KTM itu adalah kartu tanda mahasiswa. Nah, KTM ini biasanya digunakan ketika kalian UAS, jadi pas UAS itu dibawa. Tapi kalau misalnya kalian UAS nggak bawa KTM juga bisa sih sebenarnya pakai KTP, yang penting ada kartu tanda pengenal dan ada foto kita. Tapi lebih baik kalian ini ya, unduh ya KTM-nya. Yang kedua yaitu setelah kalian login My UT kan pakai NIM yang sebelumnya, nah kalian harus registrasi mata kuliahnya guys. Jadi buat kalian yang saat daftar itu milihnya SIPAS, itu kan matkulnya udah dipilihin ya sama UT. Jadi kalian tinggal bayar aja guys. Nah, aku juga udah bikin ini tutorial cara bayar pakai Kris aja. Itu ada di YouTube Short aku, kalian tinggal search aja ya. Nah, kalau misalnya kalian non SIPAS kayak aku tuh keburu daftar non SIPAS karena dulu tuh aku nggak tahu guys SIPAS dan non SIPAS. Aku ngasal-ngasal, aku pilih non SIPAS dan pada akhirnya aku tuh harus cari matkul sendiri. Aku harus pilih matkul sendiri yang harus aku pelajarin di semester itu. Nah, kalau misalnya kalian non SIPAS kayak aku, kalian buka My UT dan kalian pilih matkulnya lalu kalian bayar. Kalau misalnya kalian nggak bayar matkul ini, otomatis kalian tuh nggak bisa kuliah di semester itu karena ya kalian belum bayar gitu. Yang ketiga, ternyata masih banyak banget yang nanya, "Kak, biaya bukunya tuh gimana?" Guys, jadi dengan kalian bayar uang registrasi tadi, itu udah termasuk buku, udah termasuk uang semesteran, udah termasuk uang SPP. Intinya selama satu semester itu hanya itu yang harus kalian bayar kayak gitu. Dan ada juga yang nanya, "Kak, bisa dicicil nggak?" Nggak bisa sama sekali ya guys, karena di UT itu udah termasuk murah dan nggak ada uang gedung. Jadi kayaknya di UT itu nggak bisa gitu nyicil, karena semuanya tuh udah by system dan kita tuh tinggal bayar aja, bisa pakai transfer, Kris, dan lainnya. Yang keempat yaitu tracking bahan ajar. Nah, buat kalian yang nggak sabar mau unboxing buku-buku UT dan mau bikin konten, mungkin kalian bisa tracking bahan ajar kalian. Jadi kalian bisa tahu nih kayak buku kalian tuh udah sampai mana dan kira-kira sampainya kapan. Ini aku kasih ya tutorial cara tracking bahan ajarnya. Jadi kalian buka aja di My UT, kalian pilih yang tracking bahan ajar, terus kalian masukin kode billingnya di situ. Jadi kode billingnya itu ya sesuai dengan yang udah kalian bayar, dan di situ nantinya kita akan tahu buku kalian ada di mana. Guys, yang kelima yaitu aktivasi akun e-learning. Nah, nanti aktivasinya itu pakai akun Microsoft yang udah dikasih sama UT ya sebelumnya. Nah, nanti kalian harus isi form kesediaan tuton. Kalau kalian mau tuton, kalian isi iya bersedia, tapi kalau misalnya kalian maunya TMK atau tugas mata kuliah, kalian isi tidak bersedia ya. Nah, kalau misalnya kalian pilih TMK ya, berarti kan kalian tidak bersedia tadi. Nah, kalian akan belajar bukan di e-learning ya, tapi kalau TMK dia ada webnya sendiri yaitu di tmk.ut.ac.id. Kalian hanya cukup mengerjakan 3 tugas lalu langsung UAS kayak gitu. Yang keenam, kalian bisa login di web Kotobi UT, atau kalian juga bisa download aplikasi Kotobi UT ya di Play Store atau App Store. Nah, itu fungsinya supaya kalian bisa baca buku secara online dimanapun dan kapanpun. Karena kan buku UT itu berat-berat ya. Contohnya nih, contohnya untuk yang lab auditingnya aja segini guys, ini tuh cuma 2 SKS, dan ada juga beberapa buku-buku yang besar ya. Contohnya, ya Allah, contohnya ya ini kayak penganggaran dan lainnya. Dan kalian mungkin kerja kayak aku nggak mungkin kan bawa buku kemana-mana, dan jam makan siang kalian pengen baca, nah kalian bisa login di Kotobi aja. Atau kalau kalian males ya buka web Kotobi, kalian download aja aplikasinya ya. Yang ketujuh ini kayaknya penting banget nih buat kalian yang mau pakai wifi gratis. Nah, jadi ada layanan UT yaitu wifi ID, kalian bisa aktifin, kalian bisa bikin password
kalian sendiri, bikin aja password yang mudah untuk kalian ingat. Nah, kalau misalnya kalian lagi main-main ke UT atau kalian lagi main-main ke daerah yang ada tower WiFi ID-nya, kalian bisa pakai WiFi gratis. Kalian bisa juga cek ada di mana aja tower WiFi ID-nya itu di daerah kalian ya. Jadinya kalian bisa WiFi gratis nih guys. Yang ke-8, kalian wajib banget follow UT daerah kalian, karena disitulah ada banyak banget informasi, kayak contohnya itu jadwal sesi 1 sampai sesi 8, jadwal UAS, jadwal SMB, dan lain-lainnya. Jadi siapa tahu nggak ada broadcast ya dari WA UT gitu tentang jadwal OSEB, jadi kalian wajib cari informasi sendiri ya jadwalnya itu kapan. Yang ke-9 itu pastiin kalian mengerjakan semua tugas yang ada di UT ya. Jadi kalau kalian TMK ya pastiin kalian kerjain 3-3-nya tugasnya. Tapi kalau kalian tutor, pastiin kalian ikut jawab semua diskusinya, dan cuma 3 tugas juga kok. Tapi diskusinya ada 8 ya, karena ada 8 sesi kan. Satu sesinya itu waktunya kurang lebih 2 minggu, jadi lumayan lama sih waktunya. Jadi kalian bisa ngerjain diskusinya kapan aja, karena aku juga sambil kerja, jadi biasanya aku tuh ngerjain diskusi di jam-jam 11 sampai jam 12 malam. Dan itu masih bisa, karena banyak juga yang tanya, Kak kayaknya kalau tuton saya masih kerja bisa nggak? Bisa guys, karena tutor itu bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun, jam berapapun, dan satu sesinya selama 2 minggu. Jadi totalnya 8 sesi. 8 sesi itu selama 9 minggu, abis itu kita UAS. Nanti gimana jadwalnya kalian akan tahu sendiri kalau kalian udah terjun langsung ya ke tutornya. Yang ke-10 yaitu pastiin kalian ingat jadwal UAS kalian, karena senior aku di kantor itu tuh dia nilai tutornya bagus guys. Dia mengerjakan semua tugas, dia mengerjakan semua diskusi, tapi dia lupa tanggal 11 Desember ada UAS itu. Nah, UAS matkul itu pada akhirnya dia dapat nilai E ya, dan akhirnya dia harus ngulang lagi. Jadi nggak lucu banget kan kalau misalnya kita udah bener-bener capek gitu ya ngerjain tuton, tapi kita lupa UAS dan kita tuh langsung dapat nilai E. Itu nyesek banget ya, kayaknya sayang duitnya juga. Nah, buat kalian yang mungkin jadwal UASnya itu nggak sesuai ya, jadi kalian ada kegiatan yang penting di jadwal UAS itu, kalian juga bisa geser hari sebenarnya. Dan kayaknya itu nggak ada biaya deh, karena aku pernah geser hari ujian ya. Jadi awalnya Desember aku geser di Januari, dan itu nggak ada biaya tambahan. Jadi buat kalian yang memang di hari ujiannya itu ada kendala, mending kalian konfirmasi ke UT 3 hari sebelum ujian ya. Jadi itulah 10 hal yang harus kalian lakukan setelah kalian keterima menjadi mahasiswa UT. Jangan lupa like, komen, dan subscribe aku ya. Mohon maaf kalau video ini agak panjang, karena ya udah aku rangkum kayaknya 10 hal ini yang lumayan penting gitu. Jadi buat kalian yang mungkin ada komen ya, Kak kayaknya ada yang kurang deh dari 10 hal tadi, ya kalian langsung komentar aja. Atau kalian ada punya pertanyaan, kalian komen nanti aku jawab. Oke? Makasih udah nonton, dadah semuanya. Tambahan penjelasan, RPL pengalaman kerja, karena masih banyak yang bingung.